Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang benar yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita memiliki keimanan yang benar akan melahirkan satu sikap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan takwa. Takwa adalah sebaik-baik bekal hidup kita. Ada nasihat Rasulullah, 3 nasihat Rasulullah begitu indah kepada kita yang pada hari ini saya sampaikan. Pertama, kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Apa sekalian, Imam Syaukani menjelaskan bahwa takwa adalah puncak dari segala kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Artinya seluruh aktivitas manusia, seluruh kebaikan-kebaikan manusia adalah puncaknya takwa. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah pun berikan sarana kepada kita. Ada sarana berupa waktu. Ada waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada waktu yang memang hadiah, waktu yang setiap hari kita lakukan sholat 5 waktu, sarana takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada waktu yang sikapnya mingguan, setiap hari Jumat pun sebagai sarana kita menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang bulanan, bahkan ada yang tahunan. Yang tahunan kita diperintahkan berpuasa Ramadan, itu pun la'allakum tattaqun. Setelah Ramadan pun Allah berikan bulan-bulan yang lainnya, termasuk bulan Dzulhijjah, di mana seluruh umat Islam yang Allah berikan kemampuan diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Itu pun sama sarana yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitu juga kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ada anjuran-anjuran yang lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Di antara yang sunnah adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah, di mana Nabi menjadikan orang yang berpuasa sunnah di bulan Dzulhijjah Allah ampuni dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ketika Idul Fitri, Idul Adha, kita dianjurkan melaksanakan sholat Id dan dilanjutkan juga berkurban. Pada Yaumun Nahar, pada hari-hari tasyrik, tidak ada amalan yang lebih utama kecuali berkurban. Artinya berkurban adalah sarana yang sempurna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya Allah berikan sarana ini kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Wajar Nabi mengatakan ittaqillah
Maka takwa adalah puncak tujuan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau Imam Ali karamullah mengatakan bahwa takwa adalah al-khawful jalil wal amal bit tanjil. Takwa adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Maka siapapun orang yang bertakwa, andaikan dia orang yang berilmu, dia akan merasa takut ketika ilmunya bertambah, tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ketika Allah berikan dia jabatan, dia akan merasa takut dengan jabatannya itu. Ketika jabatannya tidak dimanfaatkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ketika dia berikan harta, dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hartanya tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna takwa sesungguhnya. Bapak sekalian, takwa bukan hanya sekedar berlapar-lapar di siang harinya dan qiyamul lail malamnya kita bersujud pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi takwa pun adalah bagaimana kemampuan kita bukan hanya untuk menjalankan perintah-perintah Allah, tapi bagaimana kemampuan kita untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang beraktivitas ibadah tapi tidak mampu meninggalkan maksiat, tapi tidak mampu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang rajin sedekah, yang rajin menyumbang sana sini, tetapi uangnya hasil yang tidak halal, uangnya hasil yang haram. Artinya dia taat melakukan aktivitas ketaatan kepada Allah, tapi dia tidak mampu meninggalkan dosa dan maksiat. Padahal takwa adalah rangkaian ketaatan kepada Allah dengan sempurna dan juga berusaha dengan maksimal untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nasihat Nabi begitu indah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Yang kedua sekalian, Nabi tahu tentang kita manusia. Maka kata Nabi, wa ajbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Nasihat yang kedua, ikuti kesalahan itu dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan-kebaikan akan menutupi kekurangan-kekurangan kita. Maknanya apa? Pertama sekalian, siapapun kita, ingat ada dua musuh dalam diri kita. Pertama ada hawa nafsu dalam diri kita yang senantiasa menggerogoti kita. Kalau andaikan hati kita, akal kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, maka akan terus dosa-dosa yang kita akan lakukan. Tapi ada juga setan. Setan yang akan terus menggoda kita setiap saat. Maka sekali lagi, ketika iman kita menjadi penguat, menjadi panglima untuk mengalahkan setan-setan, tetapi alangkah indahnya kata Nabi, ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, ikuti kesalahan itu dengan kebaikan. Tambuha, maka kebaikan-kebaikan itu akan menutupi kekurangan-kekurangan kita. Tidak ada orang yang sempurna, Bapak sekalian. Maka ketika kita sudah Allah berikan nikmat ketaatan kepada Allah, jangan ada perasaan sombong, jangan merasa kita sempurna, jangan merasa kita ahli surga sendiri sehingga orang yang lain ahli neraka, orang yang lain ahli maksiat. Kita pun tentunya tidak luput dari salah dan dosa. Kenapa? Nabi mengingatkan kita, ya, qul bani Adam khata'un, kata Nabi, setiap anak Adam punya salah, setiap kita pasti punya salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun,
kehilapan pasti kita lakukan, kesalahan itu pasti kita lakukan. Yang salah adalah ketika kita berbuat salah tapi kita tidak merasa salah. Ketika kita berbuat dosa, kita merasa tidak berbuat dosa. Ini yang salah. Yang benar adalah ketika kita berbuat dosa, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat dosa lagi, tobat lagi kepada Allah. Dosa lagi, tobat lagi kepada Allah. Dosa lagi, tobat lagi kepada Allah. Sampai kapan? Sampai dosa itu bosan kita lakukan. Mengapa Bapak sekalian? Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat. Mana tawwab? Ada orang yang terus mengulang-ulang taubatnya. Artinya nggak cukup sekali, ya, nggak ada istilah dosa tanggung, nggak ada. Tanggung dosa-dosa lah, tanggung neraka-neraka, nggak ada umat Islam itu. Ketika berbuat salah, cepat-cepat kembali kepada Allah, cepat-cepat beristighfar kepada Allah, cepat-cepat memperbaiki diri. Karena dalam Islam orang yang baik adalah bukan orang yang merasa dirinya sempurna. Orang yang baik adalah orang ketika dia berbuat salah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengembalikan keburukan-keburukan dengan kebaikan. Inilah nasihat yang kedua. Yang ketiga sekalian, wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Subhanallah. Ya, Nabi menjelaskan bahwa konteks kesolehan tidak cukup kesolehan individual. Nabi mengatakan wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Pergauli manusia, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jangan sampai begini, ada orang kelihatannya soleh banget, di masjid rajin ibadah, di rumah setiap saat ribut dengan istri, setiap saat ribut dengan tetangga. Rajin ibadah kegiatannya di masyarakat, nggak akur dengan orang lain, ucapannya bikin orang sakit, omongannya bikin orang yang tersinggung. Nabi menjelaskan wa khaliqin nas bihulukin hasanin, berakhlak yang baik dengan manusia. Pertama, bagaimana kata-kata kita, bagaimana ucapan kita. Sampai Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, berkatalah berkata yang baik, perkataan yang indah, perkataan yang nyaman, yang membuat orang lain tidak tersinggung, yang membuat orang lain tidak tersakiti. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini akhlak yang baik. Apalagi ke depan pasca ini tahun politik, jaga ucapan kita. Ketika kita berpolitik, kedepankan program-program kita, kedepankan akhlak kita, perilaku kita, sikap kita, tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang memang memiliki kebangsaan yang baik. Inilah bihulukin hasanin, inilah akhlak yang baik. Bukan mencaci orang lain, bukan menjelekkan orang lain. Kenapa? Ketika kita menjelekkan orang lain, berarti kita tidak evaluasi diri bahwa ternyata lebih banyak kekurangan-kekurangan kita pribadi daripada kekurangan orang lain. Inilah nasihat Nabi, wa khaliqin nas bihulukin hasanin, berakhlak yang baiklah kepada manusia. Insya Allah ketiga-tiga nasihat ini kita amalkan, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu
innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sekalian, doa kedua saya simpulkan. Pertama, mari kita jaga ketakwaan kita di setiap saat, di masjid, di rumah, di pasar, jaga takwa. Artinya bagaimana ketakutan kita kepada Allah, rasa takut kepada Allah yang dibalut dengan rasa cinta, rasa takut kepada Allah yang dibalut dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kata Imam Al-Ghazali. Berikutnya juga berbanyak istighfar, berbanyak istighfar. Basahi mulut kita dengan zikir kepada Allah. Lebih bagus kita banyak istighfar, banyak zikir daripada menjelekan orang lain, daripada kita ucapan-ucapan yang gak pantas kita ucapkan dari orang-orang yang beriman. Berbanyak istighfar. Nabi saya saja, Nabi pilihan yang dijamin masuk surga minimal 100 kali beristighfar. Itu yang dicampurkan. Apalagi kita, gak ada yang menjamin kita sempurna, gak ada yang menjamin kita masuk surga, gak ada. Berbanyak istighfar, bertobat kepada Allah SWT. Yang ketiga, baik di masyarakat, akhlak kita. Islam itu sekalian terlihat oleh umatnya. Sesempurna apapun umat Islam, kalau Islam dalam konsep ajaran, dia akan terlihat kesempurnaan ketika kita umatnya memperlihatkan kesempurnaan akhlak kita. Akhlak umat Islam dengan kata-kata yang baik, dengan perilaku yang baik, perlihatkan inilah kami orang Islam, inilah kami orang Muslim. Akhlak yang baik, berkata yang baik, sikap yang kepada orang lain. Inilah kita simpulkan. Sekalian mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah selamatkan bangsa ini dari berbagai macam fitnah, agar Allah selamatkan kita semua dari berbagai macam dosa dan ujian. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.